Review One Piece chapter 1037. Tidak mudah dengan menentukan para warga yang berada di ibu kotanya. Di sana, festival api yang sedang berlangsung telah semakin mendekati akhir. Dalam festival api, para warga bisa berpesta dengan bebas. Hal tersebut membuat mereka sangat senang karena mereka bisa melakukan berbagai hal yang menyenangkan. Namun, para warga berpikir setelah festival api berakhir nanti, maka kehidupan mereka akan kembali menderita seperti sebelumnya. Sebab setelah festival api, Shogun Kurozumi Orochi akan kembali ke ibu kota bunga. Para warga di ibu kota bunga yang tidak tahu menahu soal keadaan di Pulau Onigashima pun terlihat sudah siap untuk mengakhiri festival api. Banyak orang mulai menulis permintaan-permintaan mereka di lampion dengan harapan para leluhur bahkan mengabulkan permintaan-permintaan tersebut. Berpindah ke Pulau Onigashima, bagian atap kastil Kaido langsung menjadi sorotan. Di sana, Kaido terlihat meminum sake dengan santai. Luffy pun protes karena bisa-bisanya Kaido asik minum di tengah perang yang sedang berjalan. Namun, Kaido malah bertanya apakah Luffy mau minum juga atau tidak. Kaido pun menyinggung soal festival api yang sedang terjadi di ibu kota bunga. Dia juga bicara tentang hal ini yang mana seharusnya adalah hari spesial bagi Pulau Onigashima dan pesta besar mestinya berlangsung di sana. Namun, semua itu telah dirusak oleh kubu Luffy dan para samurai yang muncul tiba-tiba untuk berperang. Luffy memang paling ahli merusak kesenangan musuh, seperti yang pernah dia lakukan di Whole Cake Island ketika merusak pesta teh yang diselenggarakan oleh Big Mom. Setelah Kaido selesai minum, dia mulai tertawa terbahak-bahak akibat pengaruh dari sake. Sekarang ini Kaido sudah mabuk, yang mana itu membuat Luffy kesal. Luffy pun mengingatkan agar Kaido tidak menjadikan mabuk sebagai alasan jika nanti Kaido dikalahkan oleh Luffy. Kaido tertawa saat mendengar Luffy berkata seperti itu. Kaido menganggap Luffy sebagai orang yang bodoh. Kemudian Kaido menegaskan bahwa dia tidak mungkin akan mengalah. Kaido juga membahas perihal pertarungan mereka menurut Kaido sangat menarik karena Luffy punya kekuatan yang hebat. Kaido senang bertarung melawan musuh kuat seperti Luffy, lalu dia mulai mencoba mengingat-ingat kapan kali terakhir dia bertarung serius seperti sekarang ini. Saat mengatakan itu semua, Kaido terlihat bahagia dan terus tertawa. Luffy pun mencoba memukul Kaido, tapi dengan sangat mudah Kaido menghindari pukulan dari Luffy itu. Setelah menghindar, giliran Kaido yang melancarkan serangan kepada Luffy. Dia mengayunkan kanabo miliknya yang telah dilapisi haki dengan sangat kuat dan cepat, sehingga Luffy tidak bisa menghindari serangan tersebut. Serangan Kaido mengenai Luffy dengan telak, membuat Luffy tumbang di lantai atap kastil. Serangan dari Kaido itu sangat keras, sampai-sampai terjadi getaran besar yang bisa terasa sampai ke bagian bawah. Orang-orang yang sedang bertarung di lantai pertunjukan merasakan getaran dari atap kastil, yang membuat mereka berpikir bahwa kastil Kaido itu benar-benar telah berada dalam bahaya besar. Hal tersebut memang betul karena api yang membakar kastil Kaido telah semakin menyebar. Ditambah lagi bagian atap tempat Luffy dan Kaido bertarung telah rusak semakin parah. Rasanya tidak lama lagi kastil Kaido akan hancur secara keseluruhan karena sudah tak mampu lagi menahan berbagai kerusakan yang ada. Luffy terlihat memegang kepalanya usai diserang oleh Kaido tadi. Dia kesakitan karena serangan Kaido sangat kuat. Tiba-tiba, Kaido telah memasuki mode Zoan. Terlihat dalam wujud naga, dia menggeliat di lantai sambil mengeluh. Rupanya sekarang ini emosi Kaido telah berubah dari senang menjadi sedih. Kaido merasa terpuruk karena dia tahu sebentar lagi kastil miliknya akan hancur dan perlu waktu 5 tahun untuk membangunnya kembali. Kaido mengakui pertempuran yang terjadi memang terasa menyenangkan, tapi tetap saja dampak dari pertempuran itu yang bakal membuat kastil miliknya hancur terasa memilukan. Sementara Kaido mengeluh dalam keterpurukan, Luffy sudah bangkit dan segera berlari ke arah Kaido. Namun, belum sempat Luffy melancarkan serangan, Kaido sudah memakai teknik bernama Tatsumaki Kaifu. Teknik tersebut merupakan putaran cepat dari tubuh naga Kaido yang menciptakan serangan angin tajam. Luffy terkena serangan itu, tapi Luffy berusaha bertahan menggunakan tangan dan kaki yang dilapisi Busoshoku Koka. Tak lama kemudian, Kaido kembali berubah ke dalam mode hybrid, lalu kini terlihat dia menangis. Kaido berteriak meminta Luffy untuk diam di tempat, jangan mendekati Kaido sedikit pun. Namun, Luffy tidak peduli dengan perkataan orang mabuk, karena Luffy terus maju sehingga membuat Kaido segera bereaksi.
Kaido bermaksud mengajar Luffy memakai kanabo miliknya, tapi Luffy berhasil menghindar dari serangan Kaido. Bahkan, Luffy melompat ke atas kanabo lalu melancarkan tendangan kuat yang secara tepat mengenai dagu Kaido, membuat kepala Kaido terdorong ke belakang. Setelah itu, terjadi adu sundulan antara Luffy dengan Kaido. Sundulan mereka berdua sangat luar biasa, karena sama-sama memakai Hosoku Haki untuk melapisi serangan. Dengan adanya pelapisan Hosoku Haki, maka kepala mereka berdua tidak saling bersentuhan, tapi dampak dari adu sundulan itu cukup besar di sana. Adu serangan itu berakhir dengan terlemparnya Luffy, yang mana itu membuktikan bahwa Haki serta fisik Kaido masih lebih baik dari Luffy. Luffy sendiri mengakui bahwa Haki Kaido telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Usai Luffy terlempar, Kaido dengan cepat langsung melancarkan serangan Ball of Breath ke arah Luffy. Emosi Kaido sekarang telah berubah lagi. Dari yang tadinya menangis, kini menjadi marah. Luffy menghindari serangan Kaido, kemudian Luffy melompat dan memakai teknik Gomu Gomu Noro Gatling, di mana tangan Luffy menjadi besar dan pukulan bertubi-tubi pun dilancarkan. Kaido juga menyerang, dia memakai teknik Yundari Ryu Seigun, di mana kanabo Kaido diayunkan secara brutal. Adu serangan beruntun antara Luffy dan Kaido pun terjadi untuk beberapa saat, sampai akhirnya Luffy berhasil melihat celah untuk menendang perut Kaido. Tendangan Luffy sangat kuat, sampai-sampai mata Kaido memutih usai terkena tendangan hebat tersebut. Pertarungan Luffy melawan Kaido benar-benar seru. Kita bisa melihat adu serangan dahsyat serta keunikan Kaido yang mampu bertarung dengan baik dalam keadaan mabuk. Meski begitu, seperti apa kelanjutan dari duel panas itu masih belum diketahui, karena cerita beralih ke tempat pemerintah dunia, Marigois. Di suatu ruangan dalam kastil Pangea, para Gorosei terlihat sedang berdiskusi. Awalnya, salah seorang Gorosei menyinggung soal Levelly yang menurutnya telah tercemar, tapi Gorosei yang lain bilang untuk tidak memikirkan soal itu dulu. Memang telah terjadi berbagai peristiwa penting saat Levelly berlangsung, yang mana semua peristiwa itu pasti akan membawa dampak terhadap dunia. Namun, sekarang ini fokus utama mereka adalah Wano Kuni, tempat pertarungan besar sedang berlangsung. Menurut para Gorosei, Nico Robin yang sedang berada di Wano Kuni harus segera ditangkap. Para agen CP0 dan Onigashima memang sedang melaksanakan misi tersebut, tapi masih belum jelas apakah mereka akan berhasil melakukannya atau tidak. Satu hal yang pasti, Robin benar-benar berada dalam bahaya yang besar, karena para agen CP0 itu memiliki kekuatan hebat. Mereka juga sangat kompeten, sehingga potensi keberhasilan misi mereka untuk menculik Robin cukup besar. Sementara itu, kapal-kapal milik pemerintah dunia telah semakin mendekati Wano Kuni. Terlihat salah seorang agen milik pemerintah dunia di tiang kapal sedang berbicara di Denden Mushi, bahwa dia melihat ada bayangan yang cukup besar seperti sebuah pulau. Kembali lagi ke Marigois, para Gorosei masih sibuk berbincang. Sekarang ini mereka sedang membahas tentang suatu buah iblis legendaris yang namanya telah dihapuskan dalam sejarah. Berhubung mereka tidak mengatakan buah iblis apa itu, jadi hal tersebut masih menjadi misteri. Misteri menarik dalam cerita One Piece semakin bertambah lagi, membuat Mimin semakin penasaran dan antusias untuk terus mengikuti ceritanya. Setelah memperlihatkan para Gorosei, cerita sekali lagi beralih ke kapal-kapal milik pemerintah dunia di dekat Wano Kuni. Bayangan misterius yang tadi dilihat oleh seorang agen akhirnya terungkap. Ternyata bayangan tersebut milik Zunisha, sang gajah raksasa, yang kini telah mendekati Wano Kuni. Zunisha berdiri tepat di belakang kapal-kapal milik pemerintah dunia dan chapter pun berakhir di sana. Melihat kemunculan Zunisha tentu menjadi suatu hal yang sangat menarik dalam arc Wano Kuni. Kita tentu bisa menduga banyak kemungkinan terkait apa peran dari Zunisha nanti. Perlu diingat juga, Zunisha merupakan gajah raksasa yang bisa diperintahkan oleh Momonosuke. Seperti beberapa waktu yang lalu, Momonosuke pernah memerintahkan Zunisha untuk menyerang Jack dan kawan-kawan. Jika nanti Momonosuke kembali bertemu dengan Zunisha, maka dia tentu akan bisa memerintahkan Zunisha lagi untuk melakukan berbagai hal. Momonosuke benar-benar akan menjadi karakter yang sangat hebat. Selain Zunisha dan kapal-kapal pemerintah dunia yang mendekati Wano Kuni, Mimin berharap masih ada pihak-pihak lain lagi yang sedang menuju ke Wano Kuni. Cerita dalam arc Wano benar-benar akan menjadi semakin seru dan bakal mengantar kita ke arc selanjutnya yang jauh lebih besar lagi. Arc selanjutnya itu, jika sesuai dengan perkataan Oda Sensei dalam SBS Volume 97, akan menghadirkan perang terbesar sepanjang sejarah. Kita tunggu saja.